Selamat siang. Yuk, kita mulai. Siapa yang mimpin doa? Bersiap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, silakan duduk. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oh iya, Saru ya. Saru kenapa keterangannya ya? Terus selain Saru ada lagi nggak? Sebelum belajar cek kerapian dulu ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki yang perempuan kalau belum dijepit poninya silakan dijepit. Yang laki-laki kalau bajunya keluar tolong dimasukkan. Nyanyikan lagu wajib nasional, silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Mulai. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Coba ya, Bu Aida tidak mengikuti gerakan ya, tapi kalian coba sendiri. Bu Aida hanya bernyanyi. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara menari. Oke, tepuk tangan dong buat Si Judin. Pelajaran sebelumnya di pertemuan minggu lalu apa yang sudah kita pelajari, ada yang masih ingat? Iya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Masih ingat ternyata ya. Fiksi? Oh, cerita fiksi. Berarti lebih suka cerita yang tidak nyata ya. Kalau yang kedua, cerita mana sih yang paling berkesan menurut kalian? Iya, cerita apa yang berkesan? Oh, kenapa berkesan? Karena cerita itu menceritakan sebuah anak kecil yang duduk seorang remaja, tapi sejak kecil dia sudah mulai melawan dan membakar, tapi pas sudah dewasa dia mengerti kalau mamanya dulu tuh sayang, tapi pas mau minta maaf dan lambat karena mamanya udah gak ada. Oh gitu. Jadi cerita yang paling berkesan tentang kehidupan ini ya, keluarga berarti ya. Terus apa yang membuat cerita itu menarik untuk dibaca? Kalau kita mau baca buku, apa sih yang membuat kita tertarik gitu? Oh, covernya, sampulnya berarti ya. Dari sampul apa aja sih yang dilihat sampul? Atau cover? Warna, gambar. Berarti secara visual itu yang menarik untuk membaca buku. Oke, hari ini kita akan belajar untuk mampu untuk mencapai 3 tujuan ini. Yang pertama, kalian dapat mengurutkan peristiwa, ya, sehingga cerita di dalam teks cerita fantasi ini bisa dalam keadaan utuh. Kemudian menjelaskan tindakan, perasaan atau perilaku dalam sebuah tokoh cerita. Dan kalian dapat menceritakan kembali sebuah cerita fantasi. Nah, dari tujuan pembelajaran ini nantinya akan ada penilaian di sini. Ada 3 poin yang ditekan, yaitu nilai pengetahuan itu lebih ke nilai individu kalian ya. Kemudian ada nilai sikap, dan yang terakhir keterampilan. Jadi bisa disaksikan bersama-sama salah satu video dari cerita fantasi. Di suatu tempat yang jauh, terdapat hutan yang tak pernah dijamah manusia. Dikenal dengan nama hutan terlarang, hutan ini menyimpan banyak misteri dan rahasia. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, menghalangi sinar matahari dan menciptakan suasana gelap yang misterius. Di balik dedaunan yang lebat, tersembunyi makhluk-makhluk aneh dan keajaiban yang tak terbayangkan. Jake Stormbringer, seorang petualang muda dengan rambut coklat keemasan dan mata tajam biru, berdiri di tepi hutan terlarang. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Di depannya, hutan tampak tak berujung dengan pepohonan raksasa
raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Dengan langkah mantap, Jake memasuki hutan. Setiap langkahnya diiringi oleh suara ranting yang patah dan dedaunan yang bergemerisik. Hutan terasa semakin gelap dan dingin. Cahaya matahari hampir tak tembus ke dasar hutan. Tiba-tiba, Jake mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Jake mengikuti suara itu dan menemukan sebuah danau kecil dengan air yang berkilauan seperti kristal. Di tepi danau, ada batu besar dengan ukiran aneh yang bersinar dalam cahaya redup. Jake mendekati batu itu dan menyentuhnya. Tiba-tiba, sebuah peta muncul dari dalam batu tersebut, menunjukkan rute rahasia di dalam hutan. Merasa penasaran, Jake memutuskan untuk mengikuti peta tersebut. Langkah demi langkah, ia semakin dalam memasuki hutan. Pohon-pohon semakin lebat dan suara-suara hutan semakin aneh. Di tengah perjalanannya, Jake tiba-tiba diserang oleh gerombolan makhluk kecil berwarna hijau dengan mata menyala merah dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan tekad yang kuat, Jake melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang. Rahasia hutan terlarang ternyata hanya permulaan dari petualangan besar yang benar. Terima kasih, sampai jumpa di cerita fantasi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita yang lebih menghibur, betul. Jadi tujuan cerita fantasi ini adalah menghibur kita ya, pada pembaca atau pendengar. Jadi di sini tujuannya menghibur itu karena supaya kita sebagai pembaca atau pendengar itu bisa merasakan alur cerita itu. Jadi seolah kita mengikuti tokoh yang terlibat di dalamnya. Itu tujuan dari menulis cerita fantasi. Oke, struktur cerita fantasi ini terbagi menjadi 4. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya, kalau koda ini boleh ada, boleh tidak. Ya, kenapa? Karena koda ini adalah pesan moral. Nah, yang pertama orientasi ini mengetahui adanya tokoh yang terlibat di cerita siapa aja. Kemudian tempat kejadiannya di mana aja, sama konfliknya apa. Tapi kalau komplikasi, walaupun konflik juga, tapi kalau komplikasi itu lebih ke puncaknya masalah. Ya, kalau orientasi baru pengenalan konflik, kalau komplikasi puncaknya masalah ada sebab akibatnya. Oke, dan resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Kita fantasi. Di sini ada variasi, menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan sudut pandang, ya, sudut pandang aku, dia, mereka, ataupun menyebutkan nama tokoh. Ada deskripsi latar tempat, suasana, dan waktu. Ada majas, kata sambung penanda urutan waktu seperti tiba-tiba, kemudian, kemarin, lusa, dan sebagainya. Dialog atau menggunakan kutipan langsung di dalam sebuah cerita yang menandakan adanya hubungan dialog atau percakapan antar tokoh. Dan penggunaan kalimat tidak langsung adalah yang membuktikan bahwa penggunaan kalimat langsung ini bisa diubah menjadi kalimat tidak langsung. Akan dibentuk kelompok, dalam satu kelompok terdiri dari 8 orang. Ya, dan dari 8 orang ini nanti kalian bisa mencari sebuah cerita fantasi di berbagai media. Pilih satu cerita fantasi yang menurut kalian menarik, kemudian nanti kalian bermain peran. Jadi 8 orang ini menentukan siapa yang menjadi pemain peran, siapa yang menjadi narator, ya. Kemudian setelah bermain peran, kalian mempresentasikan struktur cerita fantasi. Dari 4 struktur ini ada orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Sampaikan mana orientasi, mana kalimat atau cerita yang dianggap itu komplikasi, mana cerita yang dianggap resolusi, dan mana cerita yang dianggap koda. Ya, jadi ada pembagian tugas. Jadi nanti saat pembentukan kelompok silakan kalian membagi tugas dengan tim. Setelah itu sekarang silakan kalian untuk membentuk kelompok. Bu Aida hitung sampai 20 detik, kalian sudah dalam keadaan rapi dengan kelompoknya. 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nanti porsinya 18, 19, 20. Nanti kalian dicek pada lembar halaman kedua. Yang pakai DJ ini lihat di halaman kedua ya. Aktivitas. Ya, silakan Bu Aida kasih waktu kurang lebih 15 menit. Silakan kalian boleh mengeluarkan handphonenya untuk mencari cerita fantasi untuk diperankan ya, diceritakan kembali dengan memainkan peran dan menentukan. Enggak, aktivitas pembelajaran 1. Ya. Duduk, Keiko. Itu yang tadi bermain peran. Lembar kedua. Aktivitas ini yang pertama. Halaman kedua. Halaman kedua. Oke, waktunya habis ya. Waktu diskusinya sudah habis. Sekarang kita akan melakukan ice breaking lagi sebelum melihat ya presentasi dari kelompok. Tadi Marina menari. Ingat ya, Bu Aida tidak gerak ya. Oke. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, tepuk tangan dong buat Tujuh. Sekarang kita akan mulai ya melihat penampilan urutan pertama dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 4. Maju.
Ayo kelompok 4 dipersilakan. Kelompok 4 silakan maju kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Penduduk bumi. Saya William sebagai avatar api. Saya Steven sebagai avatar angin. Sebagai penduduk bumi. Saya David sebagai penduduk bumi. Oke, Tuhan. Siapa yang duluan? Api, tanah, dan udara. 4 pengendali tersebut disebut dengan avatar. Sayangnya mereka sering bertengkar dan adu kekuatan untuk membuktikan siapa yang paling kuat. Ketika avatar air beradu dengan avatar udara, yang terjadi adalah hujan deras disertai angin ribut. Ketika avatar udara beradu dengan avatar api, yang terjadi adalah kebakaran hutan yang sangat mencekam. Jadi, orientasi merupakan elemen penting seperti tokoh, latar, dan lain-lainnya. Dalam cerita Avatar tadi, ada 4 pengendali elemen yang ada di bumi ini. Elemen tersebut adalah air, api, tanah, dan udara. 4 pengendali tersebut disebut dengan avatar. Sayangnya, mereka sering bertengkar dan adu kekuatan untuk membuktikan siapa yang paling kuat.
menyesal setelah membesar anak dan memohon pada sang Tuhan untuk Orientasi Malin Kundang dan ibunya hidup miskin di sebuah desa. Ibunya berharap Malin bisa mengubah nasib mereka. komplikasi. Malin merantau dan berkasi, tapi saat pulang ke kampung ia malu mengakui ibunya karena takut harga dirinya jatuh di depan istrinya. Resolusi. Sang ibu merasa sakit hati dan berdoa agar Malin dapat hukuman. Malin pun berdoa menjadi bagus dalam apa dan ibunya karena berdoa. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Oke ya, menceritakan kembali apa yang sudah dibaca dengan memainkan sebuah peran ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan nih dari materi awal sampai akhir ya. Tadi yang sudah kita pelajari apa aja? Struktur. Ada apa aja? Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Terus kalau kebahasan cerita fantasi, apa aja ayo? Nah, menggunakan bahasa sehari-hari itu apa lagi kebahasannya? Ya, variasi itu kebahasan. Terus apa lagi? Ya, menggunakan majas. Ada lagi? Menggunakan sudut pandang. Betul. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Itu yang paling penting ya di dalam kebahasan cerita fantasi. Oke. Selanjutnya Bu Aida akan memberikan asesmen formatif yang tadi sudah dibagikan. Ya, menanggapi presentasi dari kelompok yang sudah tampil. Nah, yang menanggapi ini adalah kelompok lain ya. Jadi siapa yang mau memberikan tanggapan duluan dari perwakilan kelompok? Oke, silakan berdiri sini ke depan. Yang perlu ditanggapi ini ya, ada poinnya dari penyajian isi, manajemen waktu, dan ekspresi emosi. Solusinya untuk penyajian isi, penyajian isinya itu tentang penyajian isinya itu bisa lebih menarik. Habis itu manajemen waktunya tadi pas berantem itu mungkin bisa lebih lama lagi. Habis itu ekspresi dan ekspresinya itu kurang mendalami, apalagi tadi pas berantem. Habis itu kalau bisa penyajiannya itu ada dialog. Thank you. Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih dari kelompok 3 yang sudah menanggapi presentasi kelompok 4. Nah, sekarang kita sudah memasuki di bagian akhir nih, yaitu refleksi. Ya, refleksi itu berarti kalian merefleksikan diri selama pembelajaran awal